Shalom Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, selamat berjumpa kembali, khususnya buat tim MKD. Selamat datang, kami ucapkan banyak terima kasih. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai semuanya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya pada sore hari ini berkat-berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Saya percaya hari ini kita datang ke sini tidak membawa beban, tapi kita membawa sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita pujikan satu pujian. Tinggikan. Sebagai
pujian terima janji. Ku terima janji Allah bagi karunia umat yang berserah memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, di mana kami bernyanyi.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat kau berfirman
tempat ini di GPS Pelita Kasih ya, di Pesanggaran, Banyuwangi, Pulau Merah. Saya lagi bersyukur ini ibadah kedua ya. Saya kadang-kadang berpikir saya tidak bisa ibadah lagi karena saya termasuk orang lansia, 60 tahun ke atas tidak boleh. Tapi kalau gembala saudara, Bapak Pendeta Fredo dan Ibu Maria boleh beri kesempatan, kami semua itu karena kasih karena Tuhan. Ya. Saya ingat pada waktu saya siapkan lagu ini teringat lagu lama. Ya, saya ingin sedikit sharing lagu lama. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Kalau Tuhan besertaku, segala susah hilang. Saya percaya saudara, kalau Tuhan beserta, mestinya nggak ada rasa takut. Kalau Tuhan beserta, Immanuel, mestinya ada damai sejahtera dan sentosa. Kalau Tuhan bersama saudara dan saya, siang malam, kita selalu akan dalam lindungan Tuhan. Kalau Tuhan beserta saudara dan saya, segala susah harusnya hilang. Tapi pertanyaannya, siapakah yang tidak pernah mengalami rasa takut dan khawatir? Sehebat-hebatnya seseorang yang punya kekuatan dan kekuasaan, satu kali dalam kondisi tertentu, tentu dalam hidupnya dia pernah mengalami rasa takut dan khawatir. Bahkan seorang pendeta atau gembala pun bisa saja mengalami ketakutan. Bahwa kita juga menceritakan bagaimana Yesus ketika masuk kepada penyaliban, hatiku gentar, sedih dan takut. Jadi ketakutan itu bisa dialami oleh siapa saja. Tapi saudara kasih Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana kita menangkal ketakutan ya. Ketakutan akan COVID-19, sehingga hari ini kita ibadah pakai apa? Pakai masker ya, pakai face shield ya, ini ada terlindung sampai di sini. Saya menggunakan ini clothing ya. Kalau orang pakai clothing ini, itu sekitarnya ini ada uangnya clothing, sehingga virus itu tidak akan menghampiri saya ya. Kita menggunakan berbagai macam fasilitas alat ya yang digunakan untuk protokol ibadah new normal. Tidak apa-apa ya. Kadang-kadang saya kalau ketimbang khotbah di GBC di Pancel, lagu-lagu orang itu mesti berubah. Contohnya, hari ini ku rasa bahagia, kan ada lagu itu toh. Refrenya apa? Bergandeng, lo nggak boleh gandengan, betul? Nggak ganti berpandangan mata, ya tidak apa-apa, tergantung diri Anda. Hari ini kita akan dasari firman Dia di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25 ya. Lukas 8 ayat 20 sampai 25. Tapi saya akan baca sebagian-sebagian ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Dan sekonyong-konyong turunlah taufan. Kata sekonyong-konyong itu tiba-tiba turunlah taufan ke dalam, sehingga perahu itu termasuk air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya yang bersama Yesus tentunya dalam perahu itu membangun Yesus, katanya, Guru, kita binasa. Saudara, sampai itu pembicaraan firman Tuhan ya. Nanti kita akan lanjutkan. Saudara kasih tahu Tuhan, ini diceritakan dialami oleh Yesus dan murid di Danau Galilea. Padahal di antara murid itu sebagian besar itu adalah nelayan, orang tinggal di perairan. Pekerjaannya selalu nelayan itu menghadapi angin dan air. Tetapi kenapa tiba-tiba mereka ketakutan? Ketakutan itu yang saya pelajari ya, yang saya akan sampaikan, bisa terjadi bersumber dari diri kita sendiri. Memang dasarnya kita orang penakut. Tapi ketakutan bisa ditimbulkan bersumber dari orang lain, ya, mengancam sehingga kita mengalami ketakutan. Dan ketakutan bisa juga bersumber dari roh jahat, kuasa-kuasa gelap. Tetapi saya percaya saudara, apapun sumber dari ketakutan ya, Tuhan itu tahu ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya mengalami ketakutan. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan juga membiarkan kita kadang-kala mengalami masalah, kadang-kala mengalami ketakutan
mengandalkan Allah, Tuhan kita Yesus. Dan Tuhan juga izinkan ketakutan masalah kita alami untuk apa? Menguji seberapa besar pemahaman kita jemaat GPS Pelita Kasih ini kepada Allah yang menyertai kita. Ini penting sekali ya. Sekali ketakutan dengan sumber apapun kita tangkal dengan kita tahu kita punya Tuhan yang Maha Tahu. Di dalam peristiwa ini, dalam perikop ini, kalau saudara baca dalam bahasa Inggrisnya, seharusnya ketika dikatakan they itu kata ganti orang. Ketika Yesus menyentuh angin dan air, dia katakan they, maka angin dan air itu stop. Artinya they itu saya percaya karena dia kata ganti orang, yang Allah stop itu apa? Pekerjaan roh. Jadi saya percaya ketika sekonyong-konyong angin itu datang di dalam itu, Allah ganti roh yang menguasai danau itu. Di mana di alam raya kadang-kadang ada roh-roh yang mengganggu. Jadi saya percaya ini di bagian yang ketiga, bukan karena diri sendiri, bukan karena pihak lain, tetapi karena kuasa roh jahat, sehingga tiba-tiba mengalami masalah. Walaupun ketika dia mengalami masalah, roh jahat mengganggu kita, saya ingin pastikan saudara tidak perlu mengalami ketakutan. Tidak perlu mengalami ketakutan yang berlebihan. Sekali lagi, Yesus juga pernah mengalami ketakutan. Tapi apa responnya ketakutan? Dia duduk di kaki Bapaknya. Dia berdoa. Waktu dia berdoa, ada satu perhiburan, ada satu kekuatan. Mungkin masalahnya tidak keluar. Memang ketika Yesus berdoa, penyaliban tentu terjadi. Masalah tidak keluar, tapi dia punya keberanian. Ketika kita berdoa, kita mempunyai satu keberanian. Kembali kepada perikop ini ya, ayat 23 dan 24 ya. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Mereka dalam bahaya. Dan datanglah murid-muridnya bangun dia, katanya apa? Guru kita binasa. Terbaca jelas oleh Bapak Ibu dan dalam Alkitab saudara atau HP saudara bahwa murid-murid yang sepengalaman seperti Petrus, seperti Andreas, seperti Yohanes, seperti Yakobus, orang-orang nelayan, mereka berpengalaman di Danau Galilea. Tetapi terlihat di ayat ini mereka sangat ketakutan sehingga mereka teriak-teriak membanggakan Yesus. Kenapa? Mereka mengalami datangnya masalah tiba-tiba. Masalah selalu datang tiba-tiba. Masalah tidak pernah minta izin. Saudara, beberapa hari yang lalu ada seorang ibu gembala pendeta tiba-tiba dalam perjalanan kami dengan anak-anak, dia menelpon, dia punya masalah. Kenapa masalahnya? Masalahnya ternyata setelah kami kirim transfer kebutuhannya dia, masalahnya bukan soal masalah butuh beras, masalahnya dia terlibat dengan pinjaman online. Hati-hati di sini anak-anak muda. Jangan gampang lihat HP, lihat ada fasilitas pinjaman, kita pinjaman online itu akan menjebak engkau dan kita semua yang melakukannya. Jangan kita terinspirasi dengan promo, titik menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tahu? Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah itu tidak, saudara. Ketika saudara gadaikan, bukan selesai masalah, Anda akan mendapat masalah baru. Mana ada ceritanya? Hutang selesaikan dengan hutang. Hutang selesaikan dengan cash money, atau hutang selesaikan dengan mujizat. Jadi ibu gembala ini ketika mereka mengalami ketakutan, dia coba pinjam, akhirnya dia terbelit. Kenapa? Karena dia terbelit dengan hutang online. Bandingkan di dalam 2 raja-raja, ketika seorang ibu janda hamba Tuhan juga, istri seorang nabi, dia punya ketakutan yang sama. Suaminya meninggal, seorang hamba Tuhan, abdi Tuhan, tetapi ketika meninggalkan hutang yang banyak, ibu pendeta atau ibu nabi itu mencari siapa? Mencari Tuhan. Bukan mencari pinjaman online walaupun pada waktu belum ada pinjaman online. Sekali lagi, jangan cari masalah dengan masalah yang baru. Jangan menutup hutang dengan hutang yang baru. Apa akan dilakukan oleh ketakutan sehingga apa akan tiba-tiba habis semuanya. Karena pinjaman itu akan terus berjalan. Walaupun ibu ini berteriak, ya saya dan anak saya puji Tuhan, dipakai Tuhan untuk menolong. Saudara, sekali lagi kembali, ketika ibu janda di 2 itu dia berjerit melalui Nabi Elisa,
dia tempat pertolongan. Dan kasus seperti itu kira-kira akan dialami oleh murid-murid. Mereka teriak-teriak ketika kapal hampir tenggelam penuh dengan air. Air bicara tentang masalah. Ya, mereka berteriak. Dan ini mungkin dialami oleh Bapak Ibu ketika kita punya masalah, kita berdoa, kita baca Alkitab, kita memuji, sepertinya nggak ada pertolongan, kita langsung teriak, Yesus, gimana kau ini? Yesus, gak kuat aku. Yesus, gimana kau? Apa ada atau tidak? Seringkali anak Tuhan orang kita mengalami seperti itu. Saya katakan, Yesus tahu masalahmu. Yesus ada, Yesus menyertai dia Allah Immanuel. Kalau hari ini belum ada jalan Tuhan, saya percaya Yesus tahu masalahmu dan dia sudah siapkan jalan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ketakutan itu bersumber dari apa? Dari dosa. Ingat, ketakutan pertama dialami oleh siapa? Oleh Adam. Ketika dia tidak taat pada perintah Allah, dia ambil makan buah yang disodorkan oleh istrinya. Lalu Kejadian 3:10 mengatakan, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau Allah ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Takut pertama itu dialami oleh Adam. Itu ketakutan karena apa? Pelanggaran. Ketakutan karena melanggar aturan Allah. Manusia takut bisa melanggar peraturan Allah. Manusia takut juga sejak apa? Sejak mau dipengaruhi oleh iblis. Saudara, iblis dan dosa adalah sumber datangnya ketakutan. Tetapi kalau kau hidup benar percaya kepada Tuhan, maka saya percaya ketakutan tidak akan menggoda saya Allah. Orang yang ketakutan karena kasih Allah itu kurang dalam dirinya. Mari kita pelajari penyebab umat Tuhan ketakutan. Yang pertama, ya, penyebab murid-murid, penyebab orang Kristen ketakutan. Yang pertama, kita baca 25a. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Yesus yang berkata kepada muridnya, ketika muridnya bersama-sama dengan Yesus dalam satu perahu, satu pekerjaan mungkin, satu pelayanan mungkin, satu kehidupan, satu aktivitas. Yesus sesungguhnya ada menyertai engkau. Tetapi ketika tiba-tiba punya masalah, engkau mulai takut dan teriak ini, di mana engkau Tuhan? Kenapa kau tidak jawab doaku? Kenapa Tuhan engkau tak segera tolong aku? Saudara kasih Tuhan, mungkin ini dialami juga ada di antara kita di sini atau siapapun yang mendengarkannya. Saudara, kita belajar percaya. Roma 8:28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Waktu engkau di puncak, Allah itu bekerja di sana. Waktu engkau di dalam pergumulan masalah di lembah, Allah juga ada di sana. Ketika kita tahu firman kita percaya pada firman, saya percaya itu adalah langkah untuk engkau bisa keluar dari rasa takutmu. Saudara diberkati Tuhan, mari saudara dikasih Tuhan, kita mentepis ketakutan itu dengan apa? Lebih mempertebal iman percaya kita kepada Tuhan, lebih mempertebal kedekatan kehidupan kita kepada Tuhan. Semakin kita ditakuti, semakin masalah, semakin judes, semakin hari-hari sudah dekat sekali. Dan saudara seperti pintu-pintu tertutup, tidak bisa punya jalan keluar. Percaya, dia Allah yang bertanggung jawab, dia akan bertindak tepat pada waktunya. Saudara kasih Tuhan sekali lagi, saya ceritakan tadi, ketika Yesus sudah Matius 26:42, dia juga mengalami ketakutan. Dia berdoa, dia duduk di kaki Allah, dia berkata, ya Bapakku, jikalau kau ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Artinya apa? Jadilah kehendakmu. Suka-sukanya Tuhan. Terserah kepada Tuhan. Itu satu percaya dari Yesus kepada Bapaknya yang luar biasa. Biar kehendakmu. Ada lagu yang mengatakan, biar kehendakmu yang jadi, doa Yesus itu ku turut. Mari kita belajar berdoa seperti doanya Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Ini yang ajaran Yesus. Ada pendeta yang tidak suka dengan doa saja dipanggil. Ini doa yang ngajari Yesus. Dan saya hampir setiap malam selalu memperkatakan doa ini. Maka habis doa biasa tutup dengan doa ini. Pagi bangun tidur mau tutup doa penyembahan pagi subuh, saya tutup dengan doa Bapa kami. Malam mau tidur saya tutup dengan doa Bapa kami, baik bersuara maupun saya di dalam hati. Saya percaya doa Bapa kami itu model doa luar biasa. Model doa yang penuh penyerahan, model doa yang penuh pengandalan, model doa yang penuh percaya
bahwa ketika kau punya masalah, engkau tidak punya pertolongan, gembalamu, pendetamu, orang tuamu, saudara tidak akan menolong engkau masih punya Bapa, karena Bapakmu yang di surga. Dia Bapa yang kaya, dia Bapa yang betul. Yang kita minta ketika kita kuduskan nama memuji, ketika kita memuji Mazmur 24 Allah hadir. Ketika Allah bebas saudara minta, ya, supaya seluruh perbuatan kerajaan kebenaran Allah bisa ada di tengah-tengah saudara. Saudara sekalian, iman percaya itu sangat utama dalam hidup kita dan peranan kita. Yesus selalu mencari iman untuk menolong umatnya. Selalu. Ketika saudara baca Injil Matius, Lukas, dia mencari iman. Dan ketemukan iman yang besar bukan dari orang Israel, tetapi justru di perwira Kapernaum, justru di wanita Sidon. Yesus menemukan iman yang luar biasa. Kenapa kita orang Kristen harus hidup karena iman? Sebab semua yang lahir dari Allah, 1 Yohanes 5:4 mengatakan, 1 Yohanes 5:4 mengatakan, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan apa yang mengalahkan dunia? Dan inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman Bapak, Ibu dan saya terhadap dan firman Tuhan. Tetapi Injil itu sudah perintah Tuhan. Ketika dia berkata Allah itu bekerja dalam keadaan, betul Yesus itu bekerja dalam segala keadaan. Yang percaya kata amin. Jadi bagaimana membangun iman? Membangun iman adalah ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, hidup dengan benar akan firman Tuhan. Baca firman Tuhan tiap hari, tiap malam, tiap pagi. Ada waktu senggang di kantor, di rumah, di pekerjaan, dimanapun. Baca firman. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Maka kenapa banyak orang Kristen lemah ketika mengalami masalah? Jadi ketakutan, teriak-teriak. Karena imannya tidak bertumbuh, imannya tidak berkembang. Kenapa? Karena tidak suka baca firman. Sampai hari ini pun saya terus baca firman. Setiap ada waktu saya masuk di hotel, saya baca firman. Pulang hotel, saya seperti ini. Balik ke hotel, saya baca firman. Ketika hatimu, pikiranmu diisi oleh firman, setiap waktu, setiap saat, maka engkau akan bertahan kuat menghadapi apapun, termasuk COVID-19 yang percaya katakan. Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesaan, jika engkau tawar hati pada masa COVID-19 pandemi, maka kecillah kekuatanmu. Bagaimana kita membangun kekuatan? Baca firman. Engkau baca firman, firman itu seperti roti yang memberikan kita kekuatan, makanan yang menghidupkan kita. Yang percaya katakan. Tapi ketika engkau sudah baca firman dan engkau masih lemah, engkau masih letih lesu karena beban yang terlalu berat, firman Tuhan bilang, datanglah terus kepadaku. Di mana? Ketika kita sujud di altarnya. Untuk apa kita sujud di altar Tuhan? Untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Ya. Matius 11 ayat 20. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu akan diberi kelegaan, akan ada damai sejahtera. Kapan? Ketika Bapak Ibu berdoa, berdiam di hadirat Tuhan, kita pasti diselamatkan. Yang percaya katakan. Saya juga lebih sering baca Markus 9:1. Ya, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam di dalam lindungan yang maha kudus, dia akan berkata kepada Tuhan, Allahku, tempat lindunganku, tempat perteduhan yang ku percaya. Siapa? Itu Tuhan kita Yesus. Kapan? Ketika engkau duduk diam di kaki Tuhan, menyembah memuji, maka engkau tidak akan takut dengan bahaya penyakit sampar. Engkau tidak akan takut dengan bahaya penyakit menular. Itu tidak akan menimpa walaupun 1000 berbanding kiri, 10.000 berbanding kanan. Orang-orang berkeletakan, tetapi orang diam di kaki Tuhan dan percaya pada Tuhan, dia akan diluputkan dan percaya. Sekali lagi saudara, percayalah pada perkataan firman Tuhan ini, karena dia punya kuasa atas langit dan bumi. Matius 28:18 mengatakan, Yesus mendekati mereka, murid-murid maksudnya, dan berkata, kepadamu kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, segala kuasa. Bukan sebagian, segala kuasa. Dia berkuasa atas kehidupan, atas keadapan, apa saja yang alami. Jadi hari ini kita belajar bagaimana supaya kita tidak ketakutan, percaya. Tetapi sebenarnya, kenapa orang Kristen bisa takut? Karena kurang percaya. Satu ketika beberapa bulan yang lalu, bulan Februari, saya 5-6 kali masuk, keluar masuk IGD, rumah sakit.
hendak diketemukan sakitnya, tapi saya sesak nafas, saya buang-buang air, sampai dirawat di HCU, dan yang terakhir dokter mesti mau atas kayu salib dengan darah-darah, dan Yesus berkata kepada saya, semua sudah ketanggung, semua sudah ketanggung, dan saya mempercayai kata Yesus. Apa yang terjadi ketika Yesus akan semua ketanggung? Saya bilang sama anak-anak itu, kita pulang dari rumah sakit. Lu diobatin dulu saya, enggak. Tuhan sudah sembuhkan aku. Kenapa? Saya belajar percaya. Dan betul, saya pulang dari rumah sakit, istri saya dengan terpaksa tanda tangan karena kita minta pulang paksa, ya, tanda tangan keluarga, dan saya tinggalkan obat-obatan yang dikonsumsi selama saya di rumah sakit. Dan di Tuhan sampai hari ini, Tuhan sembuhkan saya. Dan saya dihadirat Tuhan karena Tuhan. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Melalui pengalaman kehidupan kita akan belajar percaya. Apa mempercayai Yesus percaya, tetapi ketika kita mengalami ujian belum tentu kita percaya. Gampang saja kita ngomong percaya Yesus beriman, ya saya percaya. Tetapi ketika keadaan yang sulit dalam hidupmu, kadang-kadang kita jadi lemah dan kita jadi dilanjutkan. Tapi hari kita dorong percaya Tuhan. Murid-murid sudah bersama Yesus dalam perahu yang sama, dalam badai yang sama, dengan mengalami badai yang sama. Dia mengalami ketakutan. Kenapa? Karena kurang percaya. Sekali lagi hari ini, supaya kau tidak ketakutan menghadapi apapun, bangun iman percaya. Yang kedua, yaitu mengenal Yesus. Harus kita mengenal Yesus. Ayat 25b. Maka takutlah, Lukas 8 ayat 25b. Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerak orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka kata ganti orang, mereka taat, obey kepada apa? Kepada angin dan air. Itu roh yang menguasai angin dan air, yang membuat gelombang, membuat gejolak di dalam itu. Tuhan tengking, stop, dia berhenti. Kenapa? Saya percaya Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa di langit dan di bumi. Kita kenal, teman-teman, Bapak Ibu Saudara kita semua di sini. Kita harus mengenal. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita bergaul. Hosea mengatakan umatku binasa. Kenapa? Karena kurang mengenal, kurang pengetahuan, kurang pemahaman pada Allah. Ketika kita baca sekali lagi Lukas 8:25b, ada kata-kata siapa gerangan orang ini? Bayangkan murid yang bersama-sama Yesus, pelayan bersama Yesus, dalam satu perahu bersama Yesus, di dalam kalau yang sama, mengalami air di yang sama, dia terus melayani orang buta disembuhkan, dia melayani orang sakit disembuhkan, tetapi dia tidak mengenal. Buktinya apa? Ada kata-kata siapa gerangan orang ini. Ketika murid mengatakan siapa gerangan orang ini, artinya dia tidak mengenal Yesus. Ada banyak orang Kristen setiap minggu ke gereja beribadah, tapi dia tidak mengenal Yesus. Ini disayangkan. Hari ini mari kita belajar. Kita kenal Yesus dengan cara baca firman. Hanya itu yang kau bisa membuat mengenali Yesus, bro. Saya belajar membaca terus sudah berapa kali kejadian Wahyu balik lagi tiap waktu, selalu dapat inspirasi yang berbeda. Jangan sampai Hosea 4 ayat 6 itu terjadi umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena menolak pengenalan Allah. Kenapa menolak pengenalan? Menolak dapat anjuran dari pendetamu di gembalamu untuk membaca firman setiap hari. Poinnya apa? Ketika kau tidak mengenal Allah, engkau tidak akan mengenal kuasanya. Ketika engkau tidak mengenal Yesusmu yang luar biasa, yang penuh kuasa, engkau tidak akan mengenal kuasa Yesus yang dahsyat, hebat, ajaib dan luar biasa. Kalau engkau tidak mengenal Yesus yang Maha Kuasa, artinya engkau hidup tanpa perlindungan. Sungguh menyedihkan. Hari ini saudara, saya ajak ayo kita belajar punya waktu yang khusus dulu dia berikan Tuhan itu apa? Mengenal lebih dalam lagi. Hosea 6 mengatakan, marilah kita mengenal, kata marilah pengajar. Marilah kita umat Tuhan, jemaat GPS Berita Kasih. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Itu kata yang menikah. Bukan hanya marilah kita mengenal, tetapi ada usaha yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dikatakan, iya yang mengenal Tuhan pasti muncul seperti panjang yang saya katakan. Ini firman Tuhan yang mengatakan dalam Hosea 6 ayat 3.
Sekalipun saudara mungkin dengan menyanyi, ketika dihadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Kau tidak pernah sendiri, ada Allah yang menggendong kau ketika kau dalam ujian masalah persoalan. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari. Dan apa? Nyanyi dengan menangis dan air mata. Janji Tuhan itu pasti terjadi. Fajar pagi hari itu pasti akan muncul. Fajar pagi hari, matahari pagi itu pasti akan terbit. Dan Dia tak pernah terlambat bersinar. Matahari yang terbit jam 2 sore. Dan terbit kau didinginkan. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan betapa dalam, kata Bapak Ibu. Saudara, ketika saya menyanyikan lagu pujian ini, sungguh saya terbangun. Iman saya terbangun. Saya sedang menghadirkan hadirat-Nya. Mazmur 22:4. Saya sedang mengundang Allah hadir dalam hidup saya ketika saya memuji menyembah. Hati dan pikiran saya akan menyatu dengan Tuhan ketika saya menyembah, dan akan menerima penghiburan dan kekuatan untuk sepanjang hari menghadapi persoalan-persoalan. Hari ini saya dihadapkan oleh satu persoalan. Salah satu adik sepupu saya divonis positif COVID-19. Sudah 2 minggu dia panas dan hari ini divonis COVID-19. Istrinya juga kena positif. Air mata saya sudah mengajar terus. Saya tidak cerita kepada teman-teman, hanya cerita kepada diri saya tadi. Ceritanya juga barusan beberapa kali. Saudara kasih Tuhan, saya bilang pada hati saya wajar. Ayo kita berdoa. Kita andalkan Tuhan. Takut ya, takut. Tapi kita takut, kita tepis ketakutan itu. Ketakutan itu membuat tembok jika kita tidak bisa berjalan, tidak bisa melangkah. Tetapi ketika kita berdoa, kita memuji menyembah, maka tembok-tembok itu roboh. Yang percaya. Bagaimana orang Israel bisa menembus kota Yeriko? Bukan dengan pedang, bukan dengan gerangan, tetapi tembok Yeriko ditembus dengan apa? Pujian dan penyembahan. Bagaimana bangsa Israel boleh menundukkan bangsa kuat dan bangsa Aram? Bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, bukan dengan nuklir. Yosafat memimpin satu pujian penyembahan sehingga terkenal dengan lembah pujian. Ketika pujian penyembahan dinaikkan, firman Tuhan berkata, Allah turun dan Allah akan berperang bagi engkau dan saya. Yang percaya katakan amin. Kalau dulu Allah berperang bagi bangsa Israel, kalau dulu Allah berperang bagi Musa, hari ini juga Allah akan berperang bagi engkau dan saudara yang percaya dan yang mengenal Allah dengan benar. Ayo saudara kasih Tuhan, kenali Allahmu melalui perbanyak memuji menyembah. Ada hamba Tuhan bilang, tidak usah memuji menyembah. Baca firman, mereka lupa. Waktu kita memuji menyembah, syairnya itu firman Tuhan. Setuju? Waktu kita memuji menyembah, kita sedang memperkatakan firman. Setuju? Waktu kita memuji menyembah, kita memperkatakan firman. Roma mengatakan, Roma 17, imanmu dibangun. Itu yang kami sama itu sering lakukan. Saudara, ketika Rasul Paulus dan Silas ada di penjara, sudah di penjara di tempat yang terjawab dengan dibelenggu, dijaga. Apa yang dia lakukan? Takut ya, tetapi dia melawan ketakutan dengan memuji, menyanyi, menyembah. Apa terjadi gempa bumi dan bor-bor lepas, pintu-pintu terbuka. Hari ini saya ingin katakan saudara, waktu engkau memuji menyembah Tuhan ketika engkau sedang dalam masalah, itu artinya engkau sedang memperkatakan firman Tuhan. Dan apa hasilnya? Ketika ujian masalah persoalan kau alami, dan kau sempat paling ketakutan, kau sedang paling kekhawatiran suamimu, istrimu, kekhawatiran anakmu, kekhawatiran masa depanmu dan pekerjaanmu atas penyakit apa saja. Ketika kau paling kekhawatiran, pujilah Tuhan. Maka waktu kau memuji Tuhan, seperti Rasul Paulus Silas alami, maka segala pintu-pintu tertutup akan dibuka.
Hari saudara kasih Tuhan, kita belajar dua hal. Bagaimana menemui ketakutan, yaitu dengan cara percaya pada Yesus. Yang kedua, kenali Dia. Tidak cukup kau percaya kalau kau tidak baca firman. Tidak cukup kau hanya percaya bahwa orang Kristen duduk ibadah kalau kau tidak suka baca Alkitab. Waktu kau percaya, kau melanjutkan kepercayaan dengan baca Alkitab, kau akan mengenali alam. Waktu kau mengenali alammu, ketika kau punya problem, punya masalah kehidupan, kau hanya memperkatakan firman. Rancangan mata aku Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan ada satu, hari depan yang penuh harapan, bukan kecelakaan. Jadi lihat 2:11. Itu akan terjadi dalam hidup saudara, dalam hidup kita. Mari saudara kasih Tuhan, percaya senjata perang kita bukan pedang, senjata perang kita adalah firman Tuhan. Jika kita memuji menyembah itu, kita memperkatakan firman. Kalau engkau firman berkatakan, maka engkau akan kuat. Efesus seperti dikatakan Rasul Paulus mengatakan dalam surat Efesus 6 ayat 10 dan 18. Akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kita kuat di dalam Tuhan? Ketika kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kamu dapat. Bapak Ibu, supaya mendengarkan firman hari ini, engkau akan dapat kekuatan, dapat bertahan. Kalau kamu mengenakan seluruh perjalanan Allah, engkau akan bisa berdiri tegak. Engkau akan bisa mempergunakan iman, perisai iman, dan apa akan pakai pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, saya lompat-lompat dalam segala doa dan permohonan, dan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Kita perlu berdoa dalam roh, perlu. Ya, saya percaya gereja ini juga melakukan doa dalam bahasa roh. Lakukan aja. Ada gereja lain yang tidak lakukan, ya tidak apa-apa. Ya, beda-beda. Tetapi kita belajar. Firman Tuhan yang mengatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Saya dengan kesaksian selama subuh beberapa yang lalu, sekitar jam 4 pagi tanggal 16 Juni, istri saya menyentuh saya waktu dini hari, sebab istri saya merasa saya mengalami sesuatu di dalam hidup saya, yaitu saat saya mata tertutup, tiba-tiba saya berbahasa roh. Dan waktu istri saya sentuh saya terjaga, saya duduk di tempat tidur, dan saya melanjutkan dua bahasa roh tersebut. Setelah itu saya ke kamar mandi. Dari kamar mandi saya tanya, Pak, kenapa kamu tadi? Dipikir ketinggian atau apa? Tidak apa-apa. Saya ceritakan saya bermimpi, Mas. Suatu itu saya bermimpi, saya menyaksikan seorang pendeta sedang khotbah. Dan di mimbar tersebut tampak binatang kodok. Jadi mimbar ini khotbah, binatang kodoknya dari arah sini. Binatang kodok itu mengejek pendeta itu dari sisi kanan itu. Dan ada seorang pemuda yang ikut mengintimidasi pendeta yang sedang khotbah. Saudara, ketika saya melihat menyaksikan mimpi dalam mimpi saya seperti itu, saya lihat ada jemaatnya kok hanya satu, yaitu seorang wanita yang tua. Dan pendeta tersebut langsung putus asa sehingga dia hampir bunuh diri. Karena apa yang dilalui cuma satu, diolok-olok oleh kodok, diolok-olok oleh seorang pemuda. Di situ saya berbahasa roh. Dan kami dalam mimpi itu saya maju ke arah mimbar dari belakang itu, saya masuk dari depan, dari depan saya masuk lebih ke dalam, saya terus berbahasa roh. Dan tiba-tiba kodok itu berubah jadi antikris. Berubah. Kodok itu bicara roh antikris. Kodok itu berbicara orang yang hidup dalam dua dunia. Kodok itu berbicara orang-orang Kristen yang sepertinya ibadah bersama kita, tetapi sebenarnya dia menyimpan. Dia tidak sedang bersama kita. Kodok itu gambaran dari orang-orang yang hidupnya dualisme. Dunia yes, surga yes. Tidak bisa. Tuhan berkata, kamu hanya pilih satu, Mammon atau Tuhan. Waktu saya jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, satu berdoa, jangan buat saya terkenal, jangan buat saya baik. Karena saya mulainya hanya Tuhan. Saya ini bukan bisa hidup, dia dapat uang. Pasal kanan ke desa Bapak Iskandar, sebuah misi kami, itu semua kami membagi berkat. Berapa banyak uang kami gelontorkan, tapi itu bukan uang kami, uang titipan Tuhan. Saya jadi percaya Tuhan, jadi masalah Tuhan.
Tapi saudara, satu waktu ketika saya merenungkan beberapa minggu yang lalu, saya bilang ke Tuhan, jadi makalah kalau terus beberapa puluh juta, kalau kok harus mampir ya? Itu manusia sekali. Tapi ketika saya hanya membatin itu, Tuhan tahu. Saudara, Tuhan tahu. Dan Dia kirimkan berkat juga untuk saya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, berbuat saya benar, tapi Tuhan mau berbuat benar. Ya, jangan duakan Tuhan. Ya, satukan Tuhan. Percayalah pada Tuhan. Hanya itu. Jangan pada kamu. Ya, sekali lagi, firman Tuhan mengatakan kepada pemuda Timotius, akar dalam kejahatan adalah cinta. Segala kejahatan itu dimulai dari cinta Tuhan. Jadi hari ini saya ingin saudara katakan, jangan kau ke gereja supaya kau diberkati. Kau ke gereja supaya kau dapat tempat namamu tertulis di dalam buku kehidupan. Ketika Dia datang tetap lagi dan lama lagi saya percaya, saudara akan terima pengangkatan. Saudara akan terima pengangkatan. Yang saya katakan. Saudara lalu saya maju bersama dalam mimpi itu, dan terus saya berbahasa mendekati mimbar sehingga pemuda tua itu keluar, tidak kuat. Roh antik itu keluar dari gereja itu tidak kuat. Dan saya juga mengikuti pemuda itu berkemana dan masuk ke sebuah rumah. Dan waktu saya ikut masuk, lewat ruang tamu masuk ke rumah, saya melihat ada penyembah seperti dua gundukan ditutupi kain hijau atau dua keranda sepertinya. Keranda orang mati sedang disembah oleh pemuda dan teman-teman. Saya pun berbahasa roh terus sampai isi saya itu saya bubar. Bukan, satu ya minta kira-kira seperti itu. Saya bangun dulu tempat itu, tapi saya terus lanjutkan dua bahasa. Saudara, saya sangat yakin. Firman Tuhan lanjutkan. Kalau dua bahasa itu akan membangun iman. Itu kita bilang. Ada berapa banyak belum bahasa? Ada belum dapatkan bahasa? Katakan ada berapa dulu? Oh semua sudah bahasa. Haleluya. Ada belum katakan, kalau kau tidak mampu maka dapat pertemuan roh. Katakan yang belum bahasa roh. Sudah mulai berani. Sekali lagi, yang lebih berani lagi. Saya ada yang belum bahasa roh, aku tidak berani yang katakan. Yang belum bahasa roh katakan. Kok jadi berkurang? Yang belum berbahasa roh siapa? Minta, bukan dari saya, bukan dari pendeta, dari Roh Kudus. Firman Tuhan bilang, kalau kau minta, dia akan memberi dan memberi dengan penuh dari saya sangat yakin saudara, ketika saudara dan saya berdoa dengan bahasa roh, maka kita jadi berani menembus dalam persoalan kehidupan. Saya dan saya ketika saya berbahasa jadi berani menghadapi kuasa-kuasa gelap. Karena sekali lagi firman Tuhan bahasa roh membangun iman. Ayo kesimpulannya, percaya firman Tuhan. Yang kedua, kenali Tuhan dengan baca Alkitab. Dan yang selanjutnya, berdoa dengan bahasa roh. Kalau belum punya, minta. Maka saya sangat yakin, hidup saudara dan saya pasti hidup berkemenangan. Orang yang punya hidup dekat sama Tuhan, percaya dan mengenal Tuhan, maka dia tidak akan takut lagi. Ada ayat mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan ketakutan. Siapa memberikan orang ketakutan? Iblis. Iblis kalau memberikan orang ketakutan, iblis datang hanya merusak. Yohanes 10. Iblis datang merusak membuat ketakutan, tetapi Tuhan datang memberi dengan kelimpahan. Ibrani 13:6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Saudara tidak akan takut ketika saudara yakin bahwa Tuhan itu penolong saudara. Satu yang mengatakan di dalam kasih tidak ada kata. Hari ini mari kita belajar dua hal. Sekali lagi, percaya Tuhan. Hanya baca firman supaya kau mengenal Tuhan. Maka kau akan menembus segala ketakutan dan sebagainya. Hidup akan jejak. Memang ada masalah, tapi kau akan berani melangkah. Ada masalah, engkau tetap berani melangkah. Awalnya belajar. Dulu waktu saya berhadapan dengan Roja, saya minggir, ya, saya keluar. Kenapa? Karena saya tidak di dalam penguasaan roh. Ketika saya terus berbahasa, saya baca firman, saya kenal Tuhan, bahwa Immanuel, orang yang percaya, baru orang yang percaya ada kuasa apa? Untuk tumpang tangan orang lain sembuh, untuk bahasa roh, untuk punya kuatkan setan, untuk mengalahkan iblis. Siapa yang mengalahkan? Bukan saudara, bukan saya, tapi Roh Tuhan di dalam saya. Yang tujuan percaya katakan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, hamba sudah menyampaikan kepada firman, mengajar diriku sendiri dan hamba-hamba Tuhan ini. Untuk kami mau Tuhan
mengenal Engkau melalui pembaca firman setiap hari, supaya kami untuk mengenali kebesaran kedasyatan itu membuktikan bahwa kami betul-betul layak disebut sebagai orang beriman atau orang yang percaya. Mari Tuhan, tolong Tuhan, di dalam keadaan sulit hari-hari ini, pandemi COVID, musuh yang tidak kelihatan, kami percaya Tuhan, kalau kami mengenal Engkau, mengenal kebesaran dan percaya kuasa-Mu, kami tidak akan takut lagi. Dimanapun kami berada, tidak takut dan khawatir, tetapi kami tetap waspada, tetap berjaga-jaga, tanpa ada rasa takut dan khawatir. Bahkan siang malam hidup kami terjaga, segala susah akan hilang, damai sejahtera akan kami alami, sebab tidak ada ketakutan dalam setiap orang yang percaya Tuhan. Untuk berdoa mereka guna firman, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang katakan sama saya. Amin. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan dan kita datang kepada Tuhan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan kami percaya kehidupan kami semua adalah kemurahan Tuhan. Kami ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kami dan kami melihat pertolongan demi pertolongan terus ada di dalam kehidupan kami, bahwa kehidupan kami terus melangkah dan hidup di dalam iman kepada Engkau, semakin sungguh-sungguh di hadapan Engkau dan semakin mengenal Engkau Tuhan. Kami belajar firman-Mu untuk membangun hidup kami sebagai kehidupan yang beriman dan mengenal Engkau secara pribadi dan terus dibangun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu dan yang sudah disampaikan, dan hari ini kami mau memberikan persembahan kami. Tuhan, persembahan kami tidak pernah sebanding dengan kasih karunia-Mu yang begitu besar, tapi kami mau memberikan persembahan ini Tuhan untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Kiranya persembahan ini boleh berkenan dan Tuhan semuanya dapat dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau berikan dengan sukacita, sebab Engkau cinta orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami akan memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan pujian, berbahagialah orang yang
sekali dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus dalam setia dan takut akan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, ibadah kami memang secara seremoni di tempat ini selesai, tapi kami akan melanjutkan ibadah kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pengiringan kami, dalam ketaatan kami, kesetiaan kami kepada Engkau. Sebab apa yang kami kerjakan semuanya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih saat pada malam hari ini sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami teringat bahwa saudara-saudari kami yang malam hari ini tidak nampak hadir. Tuhan, hamba-Mu ini tidak tahu apa yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka, tapi hamba-Mu berdoa bersama-sama menyatukan hati di tempat ini Tuhan, bersama seluruh sidang jemaat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau lawat saudara-saudara kami yang tidak hadir. Mungkin mereka ada dalam ketakutan, kebimbangan, Tuhan yang menguasai kehidupan mereka. Mungkin juga mereka ada dalam sakit penyakit, mungkin mereka dalam pergumulan-pergumulan persoalan-persoalan mereka. Tetapi hari ini kami berdoa, kiranya Tuhan melawat dan Tuhan menolong. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang saat ini ada dalam pergumulan, Tuhan akan berikan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan melawat mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang lansia, yang tidak dapat mengikuti ibadah di gereja ini. Mereka harus mengikuti secara Tuhan YouTube, di dalam YouTube Tuhan, melalui sosial media. Tuhan berkati, kiranya Tuhan terus menolong mereka dan Engkau berikan kasih karunia-Mu sehingga mereka tetap iman mereka terbangun di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa terus untuk bangsa dan negara kami, bahkan untuk seluruh dunia yang saat ini tetap bergumul dengan adanya COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya kehendak-Mu yang jadi, dan kami percaya atas pertolongan-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong semuanya Pak. Tuhan tolong bangsa kami. Tuhan tolong kota-kota kami. Tuhan tolong provinsi kami, Jawa Timur. Dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan-Mu mengalir, pengampunan-Mu nyata atas kami Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah Tuhan, kami terus menikmati kasih karunia dan pertolongan-Mu. Tuhan bebaskan dari COVID-19 Tuhan, sehingga Tuhan semuanya Tuhan boleh melihat kemuliaan-Mu. Masih ada banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan wilayah kami Banyuwangi, Pesanggerahan juga kami tetap berdoa memohon kemurahan Tuhan. Tuhan terus lindungi kami, umat-umat-Mu. Lindungi kami yang ada di Banyuwangi, lindungi kami Tuhan yang ada di Pesanggerahan dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dan kami percaya atas perlindungan-Mu, sebab darah Yesus sudah menebus kami. Dan kami percaya bahwa kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan dinyatakan atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tolong pemerintahan kami, Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami, dari mulai yang tertinggi sampai tingkat daerah, bahkan desa-desa. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong TNI, Polri. Tuhan tolong juga Tuhan tenaga-tenaga medis. Tuhan juga tolong semuanya. Kiranya kasih karunia-Mu Tuhan, Kau nyatakan atas kami semua.
Saatnya ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya kasih karunia-Mu melawat kami dan memberkati kami. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita. Tuhan akan curahkan berkat-Nya atas kita sekalian malam hari ini. Haleluya. 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 Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang dikasih Tuhan, kini mari kita pulang dengan membawa segala berkat dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam pertolongan Roh Kudus, lengkap dengan penghiburan dan pertolongannya atas kita sekalian, dicurahkan atas kita sekalian. Hari ini memberkati pribadi lepas pribadi, memberkati setiap kehidupan keluarga dan hidup rumah tanggamu, dan memberkati sekolahmu, cita-citamu, masa depanmu, dan memberkati semua usaha pekerjaanmu dibuat sukses dan berhasil. Terima segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang menerima berkat katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.